Kita ikuti khidmat Ramadan bersama Ikatan Dai Indonesia. Acara ini bisa ditonton dan didengar di aplikasi Xpeace Radio dan juga di rasiofan.co.id. Anda masih mengikuti acara Khidmat Ramadan bersama Ikatan Dai Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasi Radio Inspiratif dan Informatif. Sahabat Rasi, selamat sore. Bagaimana kabarnya sahabat Rasi untuk sore hari ini? Tentunya hari ini adalah hari Jumat, di mana tepat ya 21 hari kita telah menjalankan ibadah puasa Ramadan. Dan tentunya sahabat Rasi, di program Khidmat Ramadan tentunya selama kurang lebih 1 jam ke depan nantinya kita akan membahas tentang tema yang luar biasa juga, tentang agar tidak merugi di bulan Ramadan. Dan telah hadir di studio Rasi FM kita untuk sore hari ini ada Ustadz Budi Setiawan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Fatur. Selamat sore untuk Ustadz. Selamat sore juga. Pripun Ustadz, sehat nggih insyaallah? Alhamdulillah sehat. Sehat sih. Mudah-mudahan sahabat Rasi juga senantiasa diberi kesehatan. Amin amin ya rabbal alamin, betul. Nah Ustadz, ini kita nggak terasa memang ya sudah 21 hari kita menjalankan ibadah puasa. Benar Mas. Dan ini nampaknya masih ada nanti ya Jumat terakhir nanti. Jumat terakhir masih ada insyaallah. Ya, betul insyaallah. Dan nanti kita untuk sore hari ini selama kurang lebih 1 jam ke depan akan membahas tentang agar tidak merugi di bulan Ramadan. Dan mungkin Ustadz untuk sore hari ini monggo bisa untuk dimulai untuk pembahasan kita di sore hari ini, monggo. Terima kasih Mas Fatur. Sahabat Rasi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi disampaikan oleh Mas Fatur, hari ini adalah Jumat yang ketiga di bulan Ramadan. Ya Mas Fatur ya. Kita sudah berada di tanggal 21 Ramadan. Betul. Ya, kalau hitungannya Ramadan itu 30 hari, berarti insya Allah kurang 9 hari ya. Betul. Kalau hitungan Ramadan tahun ini 29 hari, berarti Ramadan kurang 8 hari ya. Jadi 1 bulan dalam kalender Islam itu antara 29 dan 30. Tidak ada 31, tidak ada 28. Sebagaimana di bulan Februari. Betul. Untuk tahun yang bukan tahun kabisat itu kan 28. Betul. Ya, yang beda di situ ya. Karena memang tolak ukurnya terkait dengan peredaran matahari dan bulan tentu berbeda terkait dengan penanggalan. Betul. Nah, sahabat Rasi yang dimuliakan Subhanahu wa taala, mengutip apa yang disampaikan oleh Ibnu Al-Jauzi rahimahullah yang menyampaikan bahwa seekor kuda pacu pada saat mendekati garis finish maka ia akan mengerahkan seluruh tenaganya untuk sampai ke finish sehingga menang dalam perlombaan. Nah, Ibnu Jauzi melanjutkan, kuda jangan sampai lebih cerdas daripada kamu. Betul Mas. Betul. Jangan sampai hewan itu lebih cerdas dari manusia. Intinya seperti itu. Sesungguhnya setiap amal itu terletak di penghujungnya. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya setiap amal itu terletak di penghujungnya. Kalau kalian kurang semangat di dalam menyambut kehadirannya, maka jangan sampai tidak semangat di dalam berpisah dengannya. Ya, artinya apa? Ibnu Qayyim itu Ibnu Al-Jauzi ini mengingatkan pada kita di akhir-akhir Ramadan yang sebentar lagi kita akan berpisah. Kita sudah masuk di 10 hari di bulan Ramadan. Maka mari kita optimalkan ibadah kita. Bisa jadi sahabat Rasi yang dimuliakan Subhanahu wa taala, pada saat di awal-awal Ramadan kita kurang bersemangat di dalam menyambutnya. Ya tetap kita puasa, tetap mengerjakan sholat tarawih di masjid tetap. Tapi kurang semangat saja ya, mungkin karena masih sibuk atau kurang siap ya, sehingga tidak optimal. Nah, jangan sampai pada saat Ramadan itu akan berakhir kita tetap dalam kondisi semangat yang kurang. Sebagaimana pada saat ada seorang tamu di rumah kita, betul. Mungkin awal-awalnya kita nggak seneng, kuwi nes yang teko. Yang datang itu, apalagi
tamu ini berniat untuk menginap di rumah kita karena mungkin masih family. Betul. Di awal-awal kita nyambutnya ya nggak begitu semangat, ya ala kadarnya, ya tampak ketidaksukaan kita pada tamu itu. Tapi selama 1 hari kita bisa merasakan bagaimana tamu itu memberikan manfaat pada kita. Ya, ngasih uang jajan ke anak-anak kita, ya, membersihkan rumah kita tanpa disuruh, ya, mencuci barangkali, ya, setrika, ngepel dan seterusnya. Sehingga kita merasa, oh ternyata tamu kita memberikan manfaat. Di hari kedua pun juga demikian. Sampai di hari terakhir pada saat tamu itu ingin pisah, kita akhirnya sebagai tuan rumah akan memberikan balas budi yang luar biasa. Tamu saya telah memberikan manfaat yang luar biasa pada saya, memberikan uang sangu kepada anak-anak saya, bahkan memberikan amplop dan isinya tentunya kepada saya, ya, kepada keluarga saya, ya. Tentu saya ingin membalasnya dengan memberikan sesuatu yang terkesan, yang berkesan pada tamu saya, sehingga satu ketika tamu saya ini juga senang untuk bertamu di rumah saya. Itu ibaratnya Ramadan. Pada saat kita awal-awalnya nggak semangat, kemudian di perjalanan ternyata manfaatnya luar biasa dari Ramadan yang kita laksanakan, dari puasa yang kita laksanakan, ternyata memberikan ketenangan jiwa pada diri kita. Di samping ibu-ibu pun juga senang, ya, karena berat badannya dari 80 turun menjadi 10 menjadi 70, ya. Senang, ya, manfaatnya luar biasa, berkahnya luar biasa, dan akhirnya merasa bojo berpisah dengan Ramadan, buat terus Ramadan sampai setahun ini Ramadan terus, ya. Nah, harapan kita seperti itu, ya, Mas Fatur dan sahabat Rasi. Untuk itu di sini saya mengingatkan kepada kita semua untuk di 10 hari Ramadan ini lebih optimal, lebih semangat lagi di dalam menjalankan amal-amal ibadah di dalamnya. Semuanya itu adalah untuk meningkatkan keimanan kita. Karena keimanan manusia itu ya naik turun, ya, fluktuatif, ya, naik turun, kadang naik kadang turun. Sebagaimana sahabat Hanzalah, ya, sahabat Hanzalah ini satu ketika ketemu dengan Abu Bakar. Abu Bakar tanya kepada sahabat Hanzalah ini, kamu hendak kemana? Mau menemui Rasulullah, ya, bagaimana kabarmu? Hanzalah munafik, ya. Hanzalah menjawab seperti itu. Abu Bakar tentu kaget dengan jawaban seperti itu. Loh, kamu kok mengatakan engkau munafik, kenapa? Bagaimana tidak? Pada saat aku berada di majelis Rasulullah, pada saat Rasulullah memberikan gambaran kepada kami terkait dengan surga dan neraka, kami membayangkan bagaimana keindahan, kenikmatan orang yang berada di surga. Dan pada saat Rasulullah menceritakan terkait dengan neraka, kami merasakan merinding pada saat kami masuk di dalamnya, bagaimana siksaan yang luar biasa kami terima. Tapi kemudian pada saat kami keluar dari majelis Rasulullah, ya, ketemu dengan istri, anak-anak, bersenang-senang dengan mereka, bersendau gurau dengan mereka, mengurus pekerjaan untuk menafkahi keluarga saya, perasaan itu hilang dengan sendirinya. Nah, ini kan berarti Hanzalah munafik. Di hadapan Rasulullah merasakan imannya meningkat, keluar dari masjid Rasulullah imannya turun, ya. Maka apa yang dikatakan Abu Bakar? Abu Bakar yang seorang sahabat yang sangat dekat dengan Nabi, yang diinformasikan pertama yang akan masuk surga, bahkan imannya Abu Bakar itu jika ditimbang dengan seluruh umat Nabi Muhammad ini, maka lebih berat imannya Abu Bakar. Mendapatkan penjelasan Hanzalah itu, Abu Bakar mengatakan, sungguh apa yang ada dalam dirimu itu juga ada pada diriku. Ini sekelas Abu Bakar. Kemudian keduanya ini menemui Rasulullah, dan Hanzalah mengatakan, ya Rasulullah, ya sebagaimana yang disampaikan kepada Abu Bakar sebelumnya, sungguh Hanzalah ini munafik. Ya, kenapa? Ya, Rasulullah tanya, karena Hanzalah ini pada saat berada di majelis engkau menceritakan terkait dengan surga neraka, kami imannya meningkat. Tapi pada saat kami
bergaul, kembali ke rumah, ya, mengurus pekerjaan dan seterusnya terkait dengan urusan-urusan dunia, kami tidak merasakan lagi kenikmatan iman itu. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, sungguh wahai Hanzalah, wahai Abu Bakar, jika kondisimu itu tetap sama sebagaimana kondisimu pada saat berada di majelisku, niscaya malaikat-malaikat akan menyalami kalian di tempat diam kalian dan di jalan-jalan yang kalian lalui. Tempat diam di sini adanya malaikat itu sampai menyalami mereka, itu sampai di tempat tidur mereka. Kemudian Rasulullah menutup dengan kalimat begini, tetapi wahai Hanzalah, sekali-sekali tidak apa-apa. Jadi ini kisah ini sahabat Rasi memberikan pelajaran pada diri kita bahwa Rasulullah itu sesungguhnya sangat memahami kondisi kejiwaan manusia, ya, yang dalam kondisi tertentu ini kadang sangat semangat dalam beribadah, dan dalam kondisi tertentu pula kadang juga lemah dalam beribadah. Untuk itu Islam itu hadir dengan bagaimana ada momen-momen tertentu yang kemudian momen itu dijadikan kita ingat akan tujuan manusia diciptakan di dunia ini. Momen itu dalam sehari itu ada sholat 5 waktu. Dari subuh ke duhur tuh jaraknya berapa jam itu Mas ya? Gak pernah gitu kan? Kalau catatkan jam 4 ini sampai jam 12 ya, paling enggak 6 jam ya. Jarak 6 jam itu pada saat kita sholat subuh kita merasakan dekat dengan Allah. Ya, kita merasakan iman kita meningkat ya, karena sholat dekat dengan Allah ya. Selesai subuh kita beraktivitas dengan keluarga, kemudian bekerja ya, sampai duhur itu kadang kita lupa. Betul. Ya, lupa. Iman itu sudah mulai hilang. Kemudian diingatkan kembali dengan adzan untuk salat duhur. Betul. Maka orientasi kita Allah tetapkan kembali, tancapkan kembali, ini loh orientasi kamu di dunia ini bukan untuk kehidupan dunia akhirnya, tapi muaranya adalah untuk akhirat nanti. Ya, duhur ke asar pun masih ada jeda 3 jam misalnya, 3 jam. Kita mungkin dilalaikan lagi, muncul adzan lagi, kita semangat lagi, ingat lagi akan tujuan hakikat manusia diciptakan. Asar ke maghrib, maghrib ke isya. Nah, isya ke subuh ini kan jaraknya lama. Panjang Mas ya. Bisa sampai 8-9 jam. Pada saat jarak yang lama itu Allah pun juga memberikan motivasi pada kita untuk bagaimana mendirikan qiyamul lail, salat malam, salat tahajud, salat hajat, salat taubat, banyak zikir, wirid di sepertiga malam yang terakhir. Nah, itu dalam keseharian kita Allah tuh sudah memberikan momentum-momentum agar kita itu, hati kita tuh senantiasa terpaut dengan urusan akhirat. Dalam setiap minggu pun Allah juga memberikan momentum, yaitu di setiap hari Jumatnya. Di hari Jumatnya. Bagaimana khotib di situ senantiasa mengingatkan, berwasiat untuk takwa. Takwa, wasiat takwa itu adalah salah satu rukun khutbah. Jadi kalau ditinggalkan oleh khotib maka bisa menjadikan sholat Jumatnya itu tidak sah. Saking pentingnya takwa mengingatkan pada manusia, pada jamaah Jumat, hai ingat wahai manusia, kamu di dunia ini bukan tujuan yang sesungguhnya. Di dunia ini sementara, di dunia ini tempat kalian menanam, mencari amal sebanyak-banyaknya untuk keperluan bekal nanti di kehidupan yang hakiki, yang sebenarnya yaitu kehidupan akhirat. Nah, kemudian momentum itu Allah berikan pula dalam 1 tahun di 1 bulan, yaitu bulan Ramadan. Ya, bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah mengingatkan akan momentum itu. Mengingatkan manusia, manusia kalian terlalu disibukkan oleh urusan-urusan dunia, sehingga melupakan akhirat. Dikasih Ramadan. Harapan kita pada saat kita masuk di Ramadan ini, ya sahabat Rasi, ibadah kita meningkat, orientasi hidup kita itu Allah sadarkan, oh iya, saya di dunia ini adalah
wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah kepada Allah. Ya. Ramadan adalah momentum kita untuk memperbaiki diri, momentum kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat Rasi yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, pada saat Allah sudah mempertemukan kita, memberikan nikmat yang luar biasa pada kita untuk bertemu dengan Ramadan, apalagi berjumpa dengan 10 hari terakhir Ramadan. Insya Allah ada kesempatan yang luar biasa pada kita untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Ya, mendapatkan kesempatan itu. Kalau Imam Syafi'i mengatakan orang Muslim itu bisa mendapatkan Lailatul Qadar pada saat ia sholat Isya berjamaah, sholat tarawih berjamaah, itu sudah mendapatkan Lailatul Qadar. Kemudian ia di malam harinya tilawah ya, karena kan saking capeknya baca nih ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, nun, saking capeknya ngantuk ketiduran sampai sahur. Nah, dan ketepatan malam itu adalah munculnya Lailatul Qadar. Maka ucapan bacaan Al-Qur'an yang hanya nun itu dianggap ia seolah-olah membacanya selama 1000 bulan. Itu hanya nun loh. Iya, Masya Allah. Hanya satu ayat, satu huruf. Iya, betul. Itu luar biasa ya. Jadi insya Allah ini hal pada saat Allah pertemukan kita dengan Ramadan itu adalah sebagai anugerah yang luar biasa. Pada saat Allah pertemukan kita dengan 10 hari terakhir Ramadan, ini adalah juga anugerah nikmat yang luar biasa yang Allah berikan pada diri kita. Betul. Maka sahabat Rasi, jangan sampai kita sia-siakan momentum-momentum ini. Betul. Iya. Oke, Ustadz, ini mungkin kita akan melanjutkan perjumpaan kita akan membahas ini, tapi ada yang mau lewat terlebih dahulu Ustadz. Jadi untuk sahabat Rasi, jangan kemana-mana, tetap bersama Fatur juga Ustadz Budi di Khidmatur Ramadan. Anda masih mengikuti acara Khidmat Ramadan bersama Ikatan Dai Indonesia. Oke, Masya Allah, Rasi Radio Inspiratif dan Informatif Satrasi masih bersama dengan Fatur juga Ustadz Budi Setiawan untuk sore hari ini di program Khidmat Ramadan. Nah Ustadz, tentunya monggo mungkin bisa untuk melanjutkan pembahasan kita tentang agar tidak merugi di bulan Ramadan, berhubung jika untuk Satrasi belum ada yang mau interaktif dengan kita. Iya Mas Fatur. Terima kasih Mas Fatur dan sahabat Rasi yang ngapunten Ustaz. Ini nampaknya ada Pak Warno ini. Gitu. Mungkin kita angkat terlebih dahulu Ustaz ya. Halo, Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Fatur. Ustaz. Monggo Pak Warno. Ya, begini Ustaz. Jalan menuju Allah itu bisa beberapa jalan ataupun satu jalan. Misalnya begini, Rasulullah mengatakan kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, jangan lupakan 3 perkara. 1, sholat witir. 2, sholat duha. Yang 3, puasa 3 hari dalam 1 bulan. Nah, ini semuanya apakah bisa untuk kita istiqomahkan gitu loh? Apakah cuma harus 1 atau 3 lebih atau berapa gitu kita istiqomahkan gitu? Mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Warno atas pertanyaannya yang luar biasa terkait dengan jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Apakah hanya ada satu jalan? Tidak. Jalan menuju Allah itu banyak, sebagaimana pintu surga itu ada 8 ya. Ada seseorang yang mungkin puasanya itu memang berat. Berat untuk melaksanakan puasa di luar tentunya yang wajib ya, puasa Ramadan ya. Puasa sunnah Senin Kamis Ayyamul Bid yang 3 hari setiap bulan di hari-hari putih itu berat. Tapi keistimewaan orang ini adalah sedekahnya luar biasa. Dia melebihi orang-orang umum, orang-orang lainnya.
Ya, ada yang sedekahnya luar biasa, yang yang sholatnya luar biasa tapi sedekahnya sedikit. Ya, ada yang sedekahnya sedikit tapi puasanya rutin. Ya, berarti nanti bisa masuk surga melalui pintu Ar-Rayyan untuk yang puasa. Jadi masing-masing kita punya kemampuan yang mungkin berbeda dengan orang lain. Keunggulan ibadah yang mungkin berbeda dengan orang lain. Mungkin Pak Warno, mohon maaf, mungkin keunggulannya adalah terkait dengan puasa. Ya, maka perbanyak aja puasa. Mungkin keunggulannya adalah terkait dengan wirid dzikirnya yang sangat panjang, yang sangat lama. Perbanyak itu. Nah, berikutnya terkait dengan wasiat Rasulullah kepada Abu Hurairah. Betul Pak Warno, memang Abu Hurairah itu mendapatkan wasiat dari Rasulullah Muhammad SAW yang sebenarnya wasiat itu tidak hanya ditujukan pada sahabat Nabi yang satu ini, Abu Hurairah, tapi sesungguhnya wasiat ini juga berlaku untuk kita umatnya. Apa wasiatnya? Yang pertama adalah sholat witir sebelum tidur. Ya, salat witir sebelum tidur. Dan sepanjang hidupnya Abu Hurairah, ya, sampai beliau meninggal, beliau tidak pernah meninggalkan salat witir ini sebelum tidur. Masya Allah. Ya, jadi witir ini boleh dilakukan sebelum tidur, boleh dilakukan setelah melakukan sholat tahajud, ditutup dengan witir atau setelah bangun dari tidur. Wasiat yang kedua dari Rasulullah adalah melaksanakan sholat duha 2 rakaat minimal. Ya. Dan Abu Hurairah pun ini juga tidak pernah meninggalkan sholat duha di sepanjang kehidupan beliau. Setiap paginya sholat duha. Berikutnya wasiat yang ketiga adalah terkait dengan puasa 3 hari dalam 1 bulan yang kita kenal dengan puasa Ayyamul Bid. Puasa yang kita laksanakan di tanggal-tanggal bulan itu sedang terang-terangnya. Di tanggal 13, 14, 15 kalender Komariah. Nah, apakah ini salah satunya kita ambil atau 3-tiganya kita ambil, ya, gitu pertanyaannya dari Pak Warno tadi. Kalau ketiganya bisa kita ambil, alhamdulillah, kita ambil witirnya, kita ambil sholat duhanya, kita ambil puasa sunnahnya. Ini kalau kita bisa ambil, maka pahala kita juga akan semakin banyak jika tiga-tiganya bisa kita ambil. Tapi kalau kita hanya bisa mengambil, misalnya aku ketohi abad nak sholat duha, ya, sholat duha aku ketohi abad, karena saya habis subuh itu misalnya langsung persiapan kerja. Itu di kerjaan pun juga nggak ada waktu jeda, nggak ada waktu istirahat. Kalaupun ada waktu istirahat itu hanya sebentar, ya, sebentar itu pun hanya saya gunakan untuk sarapan misalnya, sehingga untuk sholat duha nggak bisa. Demikian pula apalagi karena saya misalnya pekerja keras, nggak mungkin bisa melaksanakan melakukan puasa sunnah, ya, sehingga hanya bisa witirnya saja, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Ya, kalau hanya 1 kita ambil atau 2 kita ambil nggak masalah. Syukur 3-tiganya bisa kita ambil. Kalau kita ngambilnya hanya sedikit, laksanakannya sedikit itu. Karena sesungguhnya amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah amal yang sedikit, walaupun sedikit tapi dilakukan secara istimroriyah, dilakukan secara terus menerus. Witir tapi dilakukan setiap malam. Ya, ini dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, terus sholat duha dilakukan setiap paginya. Ya, ini dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, demikian pula Ayyamul Bid, kalau kita mampu untuk melaksanakannya setiap 3 hari dalam 1 bulan. Ya, kalau teori itu mudah Mas, nyampaikan kan mudah. Mas, betul. Apa iki Ramadan kan 30 hari, masa 3 hari untuk puasa nggak kuat. Teori ini kan ngono Mas, udah telung dino ae kan gitu. Sebagaimana puasa Senin Kemis ya, sehari kan 1 minggu kan 7 hari. Mau orang dino puasa masa nggak kuat. Itu teorinya enak ngomong. Tapi prakteknya ya abot. Ya betul, banyak godaan malah kalau banyak godaannya. Jadi itu Pak Warno ya, dan sahabat Rasi, monggo masing-masing kita punya
kemampuan, amalan unggul, silakan lakukan, intensifkan amalan unggul itu sebagai kita anggap sebagai amal-amal pamungkas kita untuk bagaimana amal itu yang menjadikan sebab Allah ridho pada kita, sebab yang menjadikan kita dimasukkan ke dalam surga. Ya. Masya Allah. Ini itu sabar rasi ya. Pak, mudah-mudahan jelas ya Pak Warno. Lanjut. Monggo. Baik sabar rasi. Pada saat kita berada di momentum Ramadan, maka kita hendaknya memanfaatkan momentum itu dengan sebaik-baiknya. Ramadan hadir hanya dalam 1 tahun satu kali, 1 bulan. Maka jangan sampai kita termasuk orang-orang yang mengalami kerugian ya di dalam Ramadan. Ini kita masuk ke tema ya. Agar kita tidak menjadi orang atau manusia yang rugi di Ramadan, apa yang harus dilakukan? Yang pertama, senantiasa memanfaatkan waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Rasi, Ramadan setiap harinya, setiap jam, menit, detiknya semuanya adalah mengandung keberkahan. Waktu-waktunya mengandung keberkahan. Maka seyogyanya bagi kita yang memahami pentingnya keberadaan Ramadan dengan waktu-waktu yang luar biasa itu, maka usahakan untuk melakukan amal-amal ibadah. Ya, misalnya di sini kita isi dengan dzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dzikir yang sederhana, yang ringan, tidak memberatkan. Yang kalau kita membacanya itu pahalanya kita telah mengumpulkan pahala yang luar biasa. Misalnya di sini dalam sebuah hadis an Abi Hurairah an Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala kalimatani khafifatani alal lisani taqilatani fil mizan habibatani ilar rahman. Dari Abu Hurairah, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, 2 kalimat yang ringan di lisan, kalimatani ya, 2 kalimat yang ringan di lisan, berat di timbangan. Ringan di lisan tapi berat di timbangan, dan disukai yang Maha Ar-Rahman. Apa itu? Ya, subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Ini kita bisa baca kapanpun itu. Di setiap saat ya, misalnya pada saat Mas Fatur dari Panean ke studio Rasi ini berapa menit Mas? Sekitar 5-8 menit. 5-8 menit. Di perjalanan kita baca subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Bacaan ini ringan di lisan kita, tapi berat di amal timbangan kita, amal timbangan kebaikan kita. Nah, ini momentum-momentum seperti ini kita manfaatkan ya. Memanfaatkan waktu beribadah pada Allah. Termasuk di Ramadan ini karena pekan kemarin saya sampaikan karena turunnya Al-Quran, maka perbanyak membaca Al-Quran. Ya, aku tidak mengatakan alif lam mim harfun, kan itu kan alif lamun 1 huruf, tapi alif harfun, lam harfun, mim harfun. Kita bacanya di luar Ramadan dapat per hurufnya 10 kebaikan. Ya, di dalam Ramadan dilipat gandakan 70 kali. Ini kan luar biasa. Kita manfaatkan itu sabar Rasi, manfaatkan waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk tadi yang disampaikan Pak Warno tadi, pertanyaan Pak Warno tadi. Ramadan juga bisa menjadi momentum kita untuk melaksanakan wasiat Nabi yang nomor 1 dan nomor 2. Betul. Kalau nomor 3 kan enggak ya. Puasa sunnah kan enggak. Yaitu witir, tiap malam kan kita bisa witir. Betul. Yang kedua terkait dengan sholat duha, jangan sampai
terlewatkan diusahakan. Apalagi banyak hadis yang menerangkan terkait dengan keutamaan sholat duha. Ya. Manusia itu setiap sendi manusia itu perlu sedekah, dan sedekah itu harus dikeluarkan tiap hari dan dicukupkan hanya dengan 2 rakaat duha. Kita rutinkan sholat duha, insya Allah akan memperlancar rezeki kita. Luar biasa. Laksanakan walaupun hanya 2 menit. 2 rakaat. 2 rakaat itu kalau kita sholatnya tumak-ninah, tidak buru-buru, 5 menit selesai. Dan bacaan surat-suratnya nggak usah panjang-panjang, yang pendek-pendek saja. Misalnya rakaat pertama setelah Fatihah baca Al-Kafirun, rakaat kedua setelah Fatihah baca Al-Ikhlas. Itu kalau kita ini 5 menit selesai, Mas. Nah, Ustadz, kalau biasanya sholat duha itu kan kadang ada keutamaan, mungkin bacaan suratnya ad-duha gitu. Itu mungkin apakah ada perbedaan juga, Ustadz, untuk kalau kita punya waktu yang cukup, ya, rakaat pertama kita bisa baca Asy-Syamsi wasyamsi wa duhaha. Rakaat kedua kita bisa baca surat ad-duha. Walaupun memang tidak ada secara khusus Nabi harus membaca kita harus membaca surat-surat ini, ya. Intinya ringan, tidak memberatkan kita. Tidak memberatkan kita. Karena Islam itu sesungguhnya ini, Mas dan sahabat, sifatnya itu basatoh. Basatoh itu mudah, tidak memberatkan pemeluknya. Oke. Nah, Ustadz, ini nampaknya ada yang interaktif lagi dengan kita. Mungkin kita angkat terlebih dahulu. Ada Bunda Sri Huning. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bunda. Selamat sore, Pak. Ya. Ini mau tanya masalah sholat duha ya. Sholat duha itu kalau pagi itu jam 6 lebih sampai siang itu sampai jam berapa, Ustadz? Terus itu bacaannya itu, rakaatnya itu 2 rakaat sampai berapa? Harus banyak atau harus berapa minim itu? Kalau saya itu mesti 4 rakaat atau 6. Terus jamnya itu kalau lebih dari jam 9-10 itu boleh apa enggak? Itu aja. Makasih waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sri Huning atas pertanyaannya. Bagus sekali pertanyaan beliau. Alhamdulillah beliau juga rutin menunaikan sholat duha. Sholat duha itu dimulainya adalah kalau kita sekarang sholat subuh, kemudian setelah sholat subuh di situ ada tulu itu terbit, matahari terbit. Setelah matahari terbit, selang 15 sampai 20 menit itu adalah waktu Isra. Kita melaksanakan 2 rakaat, ini pahalanya sama dengan pahala haji dan umrah. Tamatan, sempurna. Nah, sholat Isra 2 rakaat ringan itu adalah waktu awal sholat duha. Ya, kalau di timer masjid kami itu di situ ada tulisan Isra. Kalau subuh itu jam 4:20. Isra-nya itu waktu Isra atau awal duha itu sekarang itu jam 5:57. Atau kalau dihitung begini aja enaknya. Waktu awal sholat duha itu adalah 90 menit setelah adzan dikumandangkan. 90 menit ya. 90 menit setelah adzan dikumandangkan. Itu kita bisa melakukan sholat 2 rakaat. Ini adalah sholat duha, awal sholat duha. Boleh dilakukan itu di awal, di pertengahan, misalnya jam 9, jam 10, sampai terakhirnya kapan? Ada para ulama menyampaikan akhir sholat duha itu paling tidak 15 menit sebelum adzan duhur. Ya, khawatirnya nanti kalau kita misalnya duhanya itu mendekati duhur, khawatirnya nanti kita bertepatan dengan terbitnya matahari tepat di kepala, di atas kepala kita. Jadi untuk kehati-hatian diupayakan sholat duhanya ini
terakhir itu 15 menit sebelum adzan duhur. Kalau sekarang duhur itu jam 11.45, maka terakhir menunaikan salat duha paling tidak jam 11 lebih 30 menit. Berapa jumlah rakaatnya? Monggo. Boleh 2 rakaat, boleh 4 rakaat, boleh 6 rakaat, bahkan boleh sampai 12 rakaat. Kita bisa melakukan iqab atau hukuman atau sanksi pada diri kita agar iman kita itu tetap tumbuh. Tetap tetap. Artinya begini. Kita terbiasa sholat tahajud 8 rakaat. Karena capek, ketiduran, ya mau bangun itu berat akhirnya bangunnya pada saat subuh, adzan subuh, sehingga malam itu kita tidak bisa sholat tahajud yang biasanya 8 rakaat. Kita bisa menggantinya di siang hari. Yang sholat duhanya biasanya hanya 2 rakaat, ya Allah saya akan mengganti sholat tahajud tadi malam yang tidak bisa saya laksanakan, saya ganti dengan sholat duha 8 rakaat. Ini untuk Mas, agar iman kita stabil. Khawatirnya begini, kalau kita tidak melakukan sanksi pada diri sendiri, amal-amal yang biasa ajak kita lakukan, kemudian satu hari kita tinggalkan dan kita tidak menambahnya, maka amal-amal yang dulu ajak kita lakukan lambat laun tanpa terasa kita tinggalkan sedikit demi sedikit tanpa kita sadari. Betul. Ya, kadang seperti itu, kadang kita itu kalau kita ingat-ingat ya, dulu saya melakukan ini ya, sekarang tidak lagi, nggak terasa. Ya, betul. Ya karena nggak ada itu tadi sanksi tadi, nggak ada penggantinya tadi. Ya ini pernah juga dilakukan oleh Rasulullah. Ya, Rasulullah itu kalau terkait dengan witir itu memang bagi Rasulullah adalah wajib, bagi kita umatnya adalah sunnah. Ya, satu ketika Rasulullah karena kesibukan beliau, ya walau alam ini apakah ini termasuk cerita yang ini, tapi kita bisa ambil hikmahnya. Pada saat beliau tidak bisa qiyamul lail di malam hari, beliau menggantinya di waktu-waktu duha, di siang harinya. Jadi itu Bu Sri Wuning ya, tetap istiqomah Bu Sri ya untuk sholat duhanya ya, kerjakan semampu jenengan. Ya kalau misalnya di luar Ramadan Bu Sri Wuning ini sholat duhanya 4 rakaat, di dalam Ramadan kalau punya waktu yang lebih, yang longgar, bisa lakukan sampai 8 rakaat misalnya. Yang jelas jangan sampai memberatkan jiwa. Nanti kita paksakan 8 rakaat lemes, akhirnya puasanya nggak kuat, akhirnya membatalkan diri ya, iman. Ngebuat sunnah yang wajib diabaikan. Ustadz, tentunya nampaknya memang waktu berlalu sangat amat cepat Ustadz ya. Ini waktunya tinggal 3 menit, jadi mungkin Ustadz bisa untuk memberikan kesimpulan dan juga sekaligus nanti menutup perjumpaan kita di sore hari ini. Monggo Ustadz. Sahabat Rasi yang dimuliakan Subhanahu wa taala. Jadi pada saat Allah memberikan kesempatan kita bertemu dengan momentum bulan Ramadan, mari kita manfaatkan momentum itu dengan sebaik-baiknya. Kita manfaatkan waktu di Ramadan dari menit ke menitnya, detik ke detiknya, jam ke jamnya, hari ke harinya, malam ke malamnya, dengan melakukan banyak-banyak aktivitas ibadah. Yang kedua, agar kita itu tidak merugi, kita harus hati-hati atas perbuatan yang menyia-nyiakan Ramadan. Jangan sampai kita terkena hadis banyak orang yang puasa yang hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Ya, ini yang ketiga adalah agar kita tidak merugi, berdoalah kepada Allah agar kita istiqomah di dalam menjalankan amal-amal kebaikan. Karena bagaimanapun juga Allah gerakkan tangan, kaki dan seluruh tubuh kita untuk beribadah. Ini adalah sebagai anugerah yang luar biasa kepada kita. Maka
Sekali lagi kita hendaknya istiqomah, banyak berdoa agar Allah memberikan kekuatan pada diri kita dalam melaksanakan ibadah. Ya, doanya ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balik hati, maka tetapkan hatiku untuk senantiasa berada di jalan-Mu. Ya. Itu sahabat Rasi, ya Mas Fatur, yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mudah-mudahan Allah golongkan kita menjadi hamba-hambanya yang beruntung di Ramadan ini, bukan menjadi hamba-hambanya yang merugi. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Aku qauli hadza astaghfirullahi wa lakum wa qur rabbighfir warham wa antar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat Rasi, nampaknya memang perjumpaan kita di program Khidmat Ramadan untuk sore hari ini harus selesai terlebih dahulu. Tapi tenang aja sahabat Rasi, tentunya besok masih akan kembali lagi dengan program Khidmat Ramadan dengan narasumber-narasumber yang luar biasa tentunya dari Ikatan Dai Indonesia. Dan untuk sore hari ini Fatur dan juga Ustadz Budi Setiawan. Terima kasih, baru saja Anda ikuti Khidmat Ramadan. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Rasi FM Magetan dan bekerja sama dengan Ikatan Dai Indonesia Magetan.